Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ila ma ba'du. Alhamdulillah, eh, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait apa yang sudah kami diskusikan pada mata kuliah studi masyarakat Indonesia, yaitu tentang perlunya perhatian pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya konservasi warisan budaya lokal Galuh di situs Astana Gede Desa Kawali, Kabupaten Ciamis. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Yola. Waktu dan tempat dipersilahkan. Share screen-nya gak ada di sini mah. Di kalian share screen-nya muncul gak? Di sini soalnya enggak. Belum muncul. Udah ada belum? Situs as udah ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah situs Astana Gede. Nah, situs Astana Gede ini merupakan sebuah peninggalan yang di sana memiliki nilai penting. Nah, bagian sejarah dan budaya di masa lalu masih tersimpan hingga saat ini. Situs Astana Gede ini yaitu sebuah kerajaan Sunda Galuh yang pusatnya itu ada di Kawali. Nah, di sana ada raja yang sangat terkenal bernama Prabu Niskala Wastu Kencana. Menurut Dewi Firdaus 2019, situs Astana Gede ini ada di bawah kaki Gunung Sawal dan Astana Gede Kawali merupakan peninggalan dari beberapa masa seperti masa prasejarah dan juga masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Lanjut. Nah, yang kedua ada aspek fisik. Nah, situs Astana Gede atau makam besar secara administratif termasuk ke dalam wilayah Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Situs itu memiliki luas 5 hektar dan berada di Gunung Sawal bagian timur. Secara astronomis, situs ini berada pada koordinat 07011 detik 24,4 menit LS dan 1080 21 detik 45,9 menit bujur timur di ketinggian lebih dari 404 mdpl. Situs Astana Gede berada di kaki Gunung Sawal bagian timur pada area hutan lindung seluas lebih dari 5 hektar. Situs Astana Gede ini banyak terdapat pohon-pohon yang berumur puluhan bahkan ratusan tahun, serta adanya hewan-hewan liar seperti monyet dan kelelawar yang mana seperti habitatnya hewan-hewan tersebut. Nah, situs Astana Gede Kawali ini memiliki potensi sumber daya alam, yaitu mata air Cikawali yang tidak pernah kering meski kemarau panjang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yola. Selanjutnya akan dijelaskan
oleh Saudari Anu. Waktu dan dapat dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sejarah Astana Gede Kawali. Pada zaman dahulu, Astana Gede ini disebutnya dengan Kabuyutan Sanghyang Linggahyang, di mana menurut perkiraan Astana Gede itu terdiri dari kata astana yang berarti makam dan gede itu berarti besar, sehingga Astana Gede itu dijelaskan adalah yaitu tempat pemujaan raja-raja Kawali terdahulu yang masih menganut agama Hindu, yang kemudian digunakan makam besar orang besar itu Adipati Singacala sebagai Raja Kawali tahun 1663 sampai dengan 1718 Masehi, keturunan Sultan Cirebon yang sudah menganut agama Islam. Sebagai pusat pemerintahan raja-raja yang pernah bertahta di tempat ini yaitu Prabu Ajikuna Linggawisesa yang dikenal dengan sebutan Sang Lumahing Kiding Prabu Raga Mulia atau Akikolot. Kemudian Prabu Linggabuana yang gugur pada peristiwa Perang Bubat. Kemudian ada Rahyang Niskala Wastukancana yang meninggalkan beberapa prasasti di Astana Gede, dan juga Dewa Niskala, anak dari Rahyang Wastukancana. Slide selanjutnya. Menurut arkeologi, bila dilihat dari tinggalan budaya yang ada di kawasan Astana Gede Kawali, yaitu merupakan kawasan campuran yang berasal dari periode prasejarah, klasik, dan juga periode Islam. Bentuk budaya yang terjadi diperkirakan mulai dari tradisi megalitik yang ditandai dengan adanya temuan punden berundak, kemudian adanya lumpang batu, menhir, yoni. Kemudian berlanjut secara berangsur-angsur ke tradisi budaya sejarah atau klasik yang ditandai dengan adanya prasasti. Kemudian berlanjut pada tradisi Islam yang ditandai dengan adanya makam kuno. Sehingga kawasan Astana Gede yaitu kawasan yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu dari batu yang tersebut bertuliskan Mahayunan Ayuna Kadatuan yang dijadikan moto juang Kabupaten Ciamis. Dicukupkan sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ana yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dilihat dari slide ini, bahwasanya pada daerah di situ Astana Gede ini ada beberapa masyarakat dengan beberapa kelompok umur. Bisa dilihat oleh rekan-rekan semuanya bahwasanya lebih banyak pada umur 21 sampai 56 tahun, yaitu sebanyak 2.256 ya. Dan juga diikuti oleh kelompok umur lainnya, dan seluruh total masyarakat yang ada di sana yaitu sejumlah 4.892 orang. Next slide. Kemudian di sini ada tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Astana Gede atau yang ada di Desa Kawali, yaitu yang lulusan pendidikan umum yang belum sekolah itu sekitar 968 orang. Kemudian ada yang tidak selesai SD atau yang tidak tamat SD itu sebanyak 488 orang. Kemudian yang sekolah dasar atau sederajat ada 1.598 orang. Juga SMP ada 761 orang. Kemudian ada SMA atau SMU yaitu sekitar 857 orang. Kemudian sarjana atau diploma ada 113 orang. Kemudian pasca sarjana S2 maupun S3 ada 24 orang.
Kemudian lulusan pendidikan khusus, pertama pondok pesantren ada 22 orang, kemudian pendidikan keagamaan tidak ada, SLB juga tidak ada, yang juga kursus keterampilan juga tidak ada. Kemudian yang tidak lulus sekolah ataupun tidak lulus dan tidak sekolah itu tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauji. Baik, boleh next slide-nya. Kemudian di sini menganalisis sistem, adaptasi, dan etika. Yang dimana di sini tuh yang akan dibahas adalah permasalahan lingkungan yang ada di situs Astana Gede yang ada di daerah Ciamis. Pertama, yaitu perlunya ada dukungan pemerintah dalam aspek pengelolaan, pemeliharaan, dan juga pendanaan lebih lanjut mengenai situs Astana Gede Kawali. Hal ini mengapa sangat penting? Karena memang situs Astana Gede ini merupakan salah satu peninggalan otentik dari Kerajaan Galuh yang ada di daerah Priangan Timur. Tepatnya itu bagian dari kerajaan Babad cerita masyarakat Sunda. Dan di sana bisa dijadikan sebagai warisan budaya yang bersifat edukasi karena di sana selain ditemukannya prasasti, tetapi ditemukan juga berbagai peninggalan-peninggalan dan juga artefak lainnya. Sehingga oleh karena itu perlu adanya pemeliharaan lebih lanjut yang didukung oleh pengelolaan yang baik dan juga pendanaan yang mencukupi dari pemerintah. Hal ini kenapa bisa dikemukakan? Karena ketika saya berkunjung ke daerah tersebut, banyak jalan-jalan yang sudah ditumbuhi oleh berbagai lumut dan juga sangat minimnya fasilitas layanan publik di daerah sekitar. Contoh hal kecilnya yaitu minimnya pembuangan sampah sehingga kerap kali pengunjung dapat membuang sampah secara sembarangan. Selain itu, sampah yang sembarangan juga rawan untuk diambil oleh binatang-binatang sekitar yang relatif dilindungi. Selain itu, yang kedua, wilayah situ Astana Gede di Kawali memiliki infrastruktur yang kurang memadai, baik dari segi fasilitas umum maupun pemerintahan, maupun pemeliharaan maksud saya. Nah, hal ini seperti yang tadi sudah dikemukakan, yaitu mulai dari jalan yang dapat dikatakan menuju treknya itu relatif perlu untuk dibenahi karena sudah banyak lumut dan juga memang banyak sekali jalan-jalan yang licin dan membahayakan pengunjung ataupun para peneliti yang ingin mengkaji wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kurang mendapatkan perhatian dari dunia pendidikan dan kebudayaan sehingga hanya sedikit masyarakat yang tahu bahwa di situs tersebut tersimpan warisan nenek moyang suku Sunda. Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk memelihara situs warisan budaya Sunda tersebut adalah dengan memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait situs Astana Gede ini di satuan pendidikan dengan cara praktikum lapangan ataupun kegiatan tur edukasi ke wilayah tersebut. Next. Nah, kemudian di sini ada yang selanjutnya yaitu analisis sistem adaptasi dan juga etika. Di sini ada salah satu kegiatan tahunan yang sangat terkenal. Ini merupakan salah satu inovasi yang baik untuk mempertahankan warisan dan juga hikayat dari cerita Sunda di daerah Priangan Timur, di mana Nyi Rumar ini sebagai sistem adaptasi masyarakatnya dapat diamati dalam pengertian di layar. Nyi Rumar adalah tradisi tahunan, 2 tahunan yang biasa diselenggarakan di situs Astana Gede dan halaman kantor Kecamatan Kawali di Kabupaten Ciamis. Untuk zona acaranya itu terdiri dari 4 rangkaian acara inti. Yang pertama adalah Ngawalan Kahiji. Nah, Ngawalan Kahiji ini berisi berbagai kegiatan pentas budaya, salah satunya yaitu tarian-tarian. Kemudian di sini ada juga Ngawalan Kedua, kemudian ada Lampahan. Untuk Ngawalan Kedua sendiri, ini di sana disajikan berbagai tarian yang lebih menunjukkan budaya dari Sunda itu sendiri. Kemudian di sini adalah Lampahan. Lampahan ini menceritakan hikayat perjalanan dari
kerajaan Galuh itu sendiri. Dan terakhir ada kegiatan magelar. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Puji. Selanjutnya, yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan tentang analisis sistem adaptasi dan etika yang dimana etika lingkungan masyarakat yang ada di Astana Gede Kawali. Yang pertama itu ada ngajaga pamali atau menjaga tata krama, sebuah etika lingkungan masyarakat setempat untuk memegang selalu nilai dan norma yang dituturkan dari nenek moyangnya, seperti tidak boleh merusak alam dengan tujuan agar alam tetap lestari. Lalu yang kedua itu ada singkah galungan atau menghindari konflik, yang dimana hal tersebut adalah sebuah etika pada masyarakat setempat untuk menghindari konflik yang dapat memicu pertumpahan darah. Perkembangan lebih lanjut singkah galungan ini diaplikasikan pada aktivitas masyarakat yang memelihara alam agar senantiasa saling berdampak positif di dalam kehidupan. Lalu yang ketiga itu ada ngabaur jeung alam atau berharmoni dengan alam, yang berarti sebuah filosofi masyarakat Sunda yang mengidentifikasi diri agar selalu selaras dengan alam. Hal ini diimplementasikan dalam pembangunan rumah, bertutur kata, dan mencari bahan pangan. Lalu yang keempat itu ada parigeuing atau pemimpin yang silih asah, silih asuh, dan silih asih. Eh, Sebelumnya itu dari Parigeuing itu ada dulu ulah neke kasaluruheun itu belum, maaf ya, belum ketulis. Hal tersebut itu menjadi sebuah pegangan nilai dan norma kesopanan yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki tata krama yang dan menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya itu Parigeuing yang tadi, pemimpin yang silih asa, silih asus, dan silih asih, yaitu eh, kemampuan menyampaikan perintah atau mengungkapkan ungkapan dialogis yang ditekankan pada bidang leadership. Pada prinsipnya, etika Sunda ini berprinsip pada harmonis hierarki. Harmonis itu terlihat pada prinsip-prinsip sili asah, sili asuh, dan sili asih yang dilakukan oleh pemimpin yang dipimpin dalam menjalankan prinsip sili asah, sili asih, sili asuh. Lalu yang terakhir itu ada parentah nusa yogya atau mengendalikan hasrat dan ucapan. Eh, Merupakan sikap yang dapat memahami tiga golongan, yaitu yang rendah, sedang, dan tinggi. Lalu memahami sabda Sang Prabu, Sang Rama, Sang Resi, dan dapat mengendalikan hasrat ucap serta dapat menyuruh dengan tuturnya yang manis dan ramah, sehingga tidak merasa segan orang yang disuruhnya itu terkena hasil yang menyelami seloka. Sedangkan orang-orang yang dipimpin harus memiliki karakter sebagai berikut, yaitu harus setia dalam pengabdian, terus bersua dengan kebahagiaan dan menjalani tugas sebagai hulun. Lalu dapat berhati-hati dalam berbicara, jangan munafik. Demikian pula salah jawab, kelihatan roman muka tidak senang oleh raja kita, jangan pamali. Nanti gugur hasil kita bertapa. Hilang jasa nenek moyang, akan lenyap hasil jerih payah kita, akan tertimpa kesengsaraan. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajeng yang sudah menjelaskan. Mungkin itu yang bisa kami paparkan, yang bisa kami berikan mengenai perlunya perhatian pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya konservasi warisan budaya lokal Galuh, yaitu di situs Astana Gede, Desa Kawali, Kabupaten Ciamis. Semoga apa yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, itu mutlak dari diri kami.
Dan bila ada kebenaran itu berhak dari haknya Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.